Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan berharap pada semangat. Semangat itu nggak ada. Semangat itu cuma bisa menemani kita 20 menit. Selebihnya adalah tanggung jawab dan disiplin. Banyak yang nanya kepada aku, Nel, gimana caranya sih biar semangat terus? Saya bilang, saya nggak terlalu bersemangat kok. Tidak setiap hari saya selalu semangat. Karena bagi saya, yang terpenting bukan semangatnya dalam hidup, tapi tanggung jawab dan konsisten. Apakah kita nggak pernah malas? Ya malas juga. Mana ada orang yang nggak pernah malas? Karena malas itu adalah nafsu manusia. Mau dia siapapun, semua orang ini pernah malas. Cuman persoalannya adalah ada orang yang malas dan kemudian mengikuti kemalasannya dan ada yang melawannya. Pertanyaannya, misalnya aku nih yang teman-teman selalu lihat di live-live dan ceramah-ceramahnya aku. Apakah aku nggak ada malas? Malas juga. Cuman persoalannya adalah kalau malas tetap kita kerjakan. Kenapa? Karena perasaan itu dia cuman sekedar perasaan yang nggak ada artinya. Kita nggak terlalu bersemangat, nggak masalah. Yang penting kita kerjakan. Kita malas, nggak apa-apa juga. Yang penting tetap kita kerjakan. Lagi bersemangat pun bukan sebuah keajaiban juga. Yang penting tetap kita kerjakan. Jangan menyandarkan ibadah dan tanggung jawab pada semangat. Karena semangat itu nggak akan nemanin kita. Dia cuma ada 20 menit, setelah itu pergi entah kemana. Tersisalah antara kita, tanggung jawab dan disiplin kita. Ini yang aku maksud, bahwa jangan menyandarkan ibadah pada semangat aja. Karena semangat itu gak bakal lama menemani kita. Hal ini senada dengan, coba aja tanya ke anak-anaknya yang sedang ngerjain tugas akhir. Ketika dia lagi semangat-semangatnya, itu skripsinya selesai. Terus dicoret-coret sama dosennya. Dia gak datang-datang lagi tuh ke dosennya. Pas ditanya, kenapa kamu gak datang lagi? Lagi gak semangat, Bu. Nah, itulah sebab kalau menyandarkan ibadah, tanggung jawab pada semangat, itu akan membuat kita semakin loyo. Jadi, jadikan rutinitas, aktivitas, ibadah, pekerjaan kita sebagai tanggung jawab. Semangat, nggak semangat, kerjakan aja. Contoh, kita kerja di perusahaan orang. Apakah kalau kita lagi nggak semangat, kita nggak datang? Nggak bisa, kena SP kita. Sholat juga kayak gitu. Apakah kalau nggak semangat, kita nggak sholat? Oh, nggak bisa, kena dosa kita. Jadi semangat atau tidak, sholat aja. Semangat atau tidak, puasa aja. Semangat itu gak bakal lama nemanin kita. Semoga bermanfaat. Nyoloki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, sehat selalu di sana. Dan teman-teman, ikuti ceramah live dan tanya jawab bareng aku. Semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, tahajud dilakukan jam 9 dan 10 malam. Tapi udah tidur. Itu boleh atau tidak? Oke. Teman-teman, kita dari sini menariknya. Ya, pelan-pelan jangan skip dulu, jawabannya di akhir. Jadi malam itu terdiri dari 3. 3, sepertiga malam tuh terdiri dari 3. Dari habis Isya sampai jam 11 malam itu sepertiga malam pertama. Dari jam 11 malam sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua. Dari jam 2 malam sampai azan subuh itu sepertiga malam ketiga. Iya kan? Nah, itu boleh melakukan tahajud atau witir di malam-malam itu. Jika Mbak ini melakukan tahajudnya itu jam 9-10 malam, boleh, berarti itu sepertiga malam pertama. Gak apa-apa. Cuma kalau ditanya, afdolnya mana sih? Sepertiga malam pertama, kedua, atau ketiga? Afdolnya tentu sepertiga malam ketiga, jam 2 malam sampai azan subuh. Tapi boleh aja dan boleh dilakukan berkali-kali. Nanti Mbak tidur lagi, sebelum subuh Mbak bangun, Mbak tahajud lagi boleh. Semoga bermanfaat ya. Dan lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, sholat witir itu bukan cuma di dalam Ramadan ya. Sholat witir juga bisa dilakukan di luar Ramadan. Dia beda dengan taraweh yang hanya di dalam Ramadan. Yuk kita bahas witir. Jadi begini, witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir adalah sholat ganjil, maka la witron fi ahadil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dan dia bisa dilakukan habis Isya kok. Contoh, habis Isya lalu kemudian kita
ba'diyah isya, lalu kemudian kita witir. Lalu tengah malam kita tahajud, boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh satu kali. Itu beda dengan tahajud yang boleh berkali-kali dalam satu malam. Misalnya nih, habis isya, kita ba'diyah isya. Terus kita nggak sholat witir. Tengah malam kita mau tahajud, boleh. Mau witir, boleh, karena tadi belum witir. Batas witir adalah azan subuh. Yang penting belum montok azan subuh, kita masih bisa witir. Witir itu hukumnya sunnah muakkad, lebih tinggi dibanding tahajud. Rasulullah pernah meninggalkan tahajud, pernah meninggalkan taraweh, tapi tidak pernah meninggalkan witir meskipun 1 rakaat. Teman-teman bisa melakukan witir 1 rakaat atau 3 rakaat, boleh kok. Kalau udah mepet-mepet azan subuh, lakukan tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, boleh. Atau witir aja langsung 3 rakaat juga boleh. Kalau masih ada ragu tentang sholat witir dan pengen mengerjakannya, teman-teman boleh tulis di kolom komen. Dan yang sudah merasakan tentang manfaat witir, boleh tulis di kolom komen. Dan teman-teman semuanya sehat selalu di sana. Yang penting, coba deh jangan pernah tinggalkan witirnya. Karena witir itu sunnah muakkad, walaupun cuman 1 rakaat aja. Ingat, witir cuman boleh 1 kali ya. Tergantung teman-teman. Kalau lagi sehat, silahkan witir tengah malam. Kalau badan lagi capek-capek banget, witirlah setelah isya. Tujuannya takutnya nggak kebangun di tengah malam. Semoga bermanfaat. Nela Luki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Yang pengen tahu tentang puasa Senin Kamis, kenapa sih harus Senin dan Kamis? Kumpul sini. Teman-teman semuanya, Rasulullah SAW itu sering berpuasa Senin dan Kamis. Itu dibuktikan dengan perbuatan beliau dan sabda-sabda beliau. Dari perbuatan beliau, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu rajin berpuasa Senin dan Kamis?" Maka Rasulullah berkata, "Karena aku tahu di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amalku ke langit. Dan aku pengen saat catatan amalku dibawa, itu aku sedang berpuasa." Alasan pertama kita puasa Senin dan Kamis adalah karena di hari Senin Kamis itu catatan amal kita dibawa dari malaikat kepada Allah. Dan semoga ketika catatan amal kita dibawa, kita sedang dalam keadaan berpuasa. Itu alasannya. Jadi dibuktikan oleh af'al, sunnahnya sunnah perbuatan. Dan yang kedua, sunnahnya sunnah qauli. Sunnah Rasulullah pernah mengeluarkan sebuah sabda ketika sahabat pernah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, aku pengen puasa." Maka Rasul katakan, "Lakukan puasa yaumul bid." "Aku masih pengen lagi." "Lakukan puasa Senin dan Kamis." Dan di hari Senin dan Kamis tadi, malaikat membawa catatan amal kita, kecuali orang yang bermusuhan. Makanya kalau pernah dengar ustadz-ustadz ceramah, jangan bermusuhan melebihi 3 hari. Jangan melewati hari Senin dan Kamis. Karena di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang yang bermusuhan. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan cek juga video aku yang lain. Semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.